Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, tetap semangat kawan-kawan. Jangan pernah lemah semangatmu. Jangan pernah loyo, ya. Jangan pernah Anda murung hanya karena ancaman dari DC pinjol. Ingat, ancaman teror itu sudah melekat dalam setiap penagihan yang dilakukan oleh para pinjol ya. Ini sudah melekat dan itu sebuah resiko yang harus kalian terima. Kali ini saya akan bahas nih aku laku. Aku laku akan menerapkan, menjalankan, memproses hukum. Walaupun hanya 300.000 utang nasabahnya. Bagaimana? Simak video ini, semoga menguatkan kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang mewaraskan pikiran kalian, membuat kalian makin terbuka lagi wawasannya, channel YouTube yang menguatkan dan membooster mental kalian semua saat situasi gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Channel YouTube yang membuat Anda makin kaya ya wawasannya dan tidak ada lagi rasa takut menghadapi DC pinjaman online, menghadapi ancaman, menghadapi teror, datang sekalipun Anda sudah tidak takut karena sudah teredukasi dengan baik lewat channel YouTube ini ya, lewat video-video dalam channel YouTube ini. Nah, kali ini saya akan bahas aku laku. Nah, aku laku akan melakukan proses hukum, akan melakukan proses atau menjalankan ya gugatan dan lain semisalnya terkait masalah proses hukum yang akan mereka mainkan. Tidak terlepas termasuk utang yang 300.000 sekalipun akan diproses. Bagaimana ini terjadi? Simak videonya. Semoga menjadi penguat buat kalian semua. Nah, sebelum menonton, sebelum saya ulas, saya kupas, saya mohon ya bantuan dari kalian semua, support dan dukungan dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu bagian paling penting. Setelah Anda like, subscribe, di-like, di-share, di-komen yang positif, Anda lakukan, tekan tombol merahnya agar mendapatkan langsung notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload. Dari YouTube Anda langsung dikasih tahu. Keren nggak? Nggak usah nyari-nyari jam berapa tayang. Nah, Anda tidak cukup hanya menonton video-video di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas biar makin mempunyai energi yang lebih lagi ya. Silakan tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Begini penampakannya. Sudah 67.000 orang. Yang asli pasti 67.000 orang yang sudah tergabung. Yang palsu paling cuma 5.000, 6.000, hati-hati. Yang palsu itu paling sedikit membernya ya. Dan itu kuncinya. Yang asli pasti banyak membernya. Udah 67.000. Nah, Anda ingin masuk ya, silakan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan di kolom komentar saya sematkan. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak jawab, mohon maaf, tidak bisa gabung. Itu aja. Mudah bagi saya. Nggak bisa gabung kalau misalnya Anda tidak menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, ini nih yang paling keren. Anda ingin tergabung di grup WA PMP official, ada saya di sana. Ya, keren kan? Syaratnya Anda harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ini kaos PMP. Ya, ada yang bilang, ini kaos anti DC, Pak. DC ngelihat kaos ini langsung pulang, Pak. DC ngelihat kaos ini langsung ngomong, ya PMP lagi, katanya. Ada juga ya, teman-teman yang sengaja, ya setiap kali DC datang dan tahu ya, oh di depan udah ada DC, ya langsung buru-buru salin, gunakan, dan ganti baju menggunakan kaos PMP. Nggak lama DC-nya pulang, pamit ya. Dan itu adalah semangat dari kalian semua. Silahkan, dan sah-sah saja ya. Anda untuk memiliki kaos PMP ini, hubungi nomor ini. Ingat, ini nomor untuk pemesanan kaos PMP, bukan nomor untuk sharing atau konsultasi, karena ini adalah nomor admin saya. Nah, Anda yang sudah memesannya, kaosnya menuju tempat Anda sudah boleh gabung di grup WA PMP dimasukkan oleh admin saya, dan ada saya di sana. Kalian bisa saling curhat di grup tersebut, bisa japri saya bila tidak terjawab di grup pertanyaannya. Silakan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah tergabung di grup WA PMP, boleh mengikuti setiap minggunya secara gratis. Konsultasi online lewat video ya, melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, familiar kan dengan Zoom? Silakan, ini gratis, tidak berbayar ya. Cukup Anda menjadi member WA PMP, selamanya Anda gratis, tidak berbayar setiap hari Rabu. Keren nggak ya? Nah, ini ada yang mau saya umumkan. Stiker stop masuk, dilarang masuk
Nah, ini adalah peringatan atau warning kepada siapapun dilarang masuk tanpa izin ke rumah Anda atau ke parkiran rumah Anda atau masuk ke wilayah area di mana Anda tinggal. Nah, di sini sudah jelas ada pasalnya bunyinya. Jadi bila mana mereka tetap menerobos masuk ya, maka mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Jadi mereka masuk wajib ya izin Anda, termasuk DC. Apalagi DC ya, termasuk DC. Wajib izin dulu baru boleh masuk melangkahkan kaki masuk ke rumah kalian. Kalau mereka tetap menerobos masuk, videokan, visualkan, atau Anda pasang CCTV. Dan itu sebagai bukti Anda sudah memasang peringatan, namun mereka tetap menerobos dan diduga melanggar pasal tadi 167 ayat 1 KUHP dan di Undang-Undang 1 Nomor Tahun 2023 di KUHP baru pasal 257 ayat 1. Pasang ini ya. Namun Anda yang ingin memilikinya harus menjadi member WAPMP dan hubungi nomor ini. Silakan ya, tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Satu lagi, ini kaos motivasi ya, kaos yang membakar semangat ya, banyak peminatnya sampai kehabisan terus ya. Dan silahkan Anda ingin memilikinya, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Keren ya? Tulisannya keren banget ya, membuat semangat Anda makin menyala-nyala abangku. Untuk memilikinya silahkan hubungi nomor ini dan pesannya, tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi, langsung direspon oleh admin, saya dilayani dengan baik. Silakan ya. Oke kawan-kawan, sekarang saatnya kalian lihat aku laku memproses nasabah gagal bayar, memproses secara hukum walau utangnya 300.000. Simak, jangan dilewat, jangan di skip, biar jadi informasi yang baik dan tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, kita lihat ya, 300.000 utangnya sampai akan dijerat hukum. Nah, kita lihat ya. Nah, teman-teman semua, nih dari kiriman dari teman kita, gagal bayar sudah setahun, tagihan cuma 300-an ribu lagi. Ini abaikan saja kan ya teman-teman, kira-kira bener nggak ya? Nah ini pengirimnya dari 0882 0105 08147. Mohon pertanggungjawabannya atas tagihan Bank Neo Commerce dana cicil aku laku Anda. Jika niat memang tidak bayar, kami urus secara hukum pasal 1754 KUH Perdata. Semua bukti-bukti dana masuk ke rekening Anda, foto KTP dan foto selfie Anda juga semua sesuai persetujuan di awal yang Anda tanda tangani. Jadi akan diproses hukum katanya secara perdata. Ya. Karena Anda masih belum melakukan pembayaran dan Anda tidak bertanggung jawab seluruh data, foto-foto selfie, dokumen-dokumen yang sudah Anda lampirkan pada saat pengajuan atau awal Anda minjam ya, sudah di-ACC dan semuanya ada di mereka. Pertanyaannya, apakah mungkin Pak mereka melakukan proses hukum? Apalagi saya hanya utangnya 300.000. Saya jawab, nggak mungkin. Jangankan 300.000. Yang utangnya di atas itu juga sampai dengan saat ini masih biasa saja, normal saja. Jadi pertanyaan ini saya jawab dalam bentuk konten video YouTube agar Anda teredukasi dengan baik. Ingat, memproses sesuatu atau memproses ya seperti ini ya, perikatan Anda kedua belah pihak, memang itu hak mereka kok. Kalau mereka mau melakukan proses itu, mereka boleh dan sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Karena hukum membuka peluang buat mereka, membuka kesempatan buat mereka yang merasa dirugikan haknya untuk melakukan upaya hukum, termasuk menggugat Anda secara perdata boleh, tapi kalau secara pidana nggak bisa. Ya, mereka tidak bisa untuk mengkasuskan Anda dengan tuduhan Anda tidak bayar utang. Nggak bisa mereka melaporkan ke kantor polisi, nggak bisa mereka melanjutkan secara pidana, dan nggak bisa Anda dipenjara. Tapi kalau mereka mau melakukan proses perdata seperti tadi yang mereka ancamkan, bisa. Ya, namun apakah mungkin? Ya, tipis kemungkinan. Utang misalnya tadi yang dibilang oleh teman kita ini 300.000. Bayangkan, mereka harus mendaftarkan perkara ini berapa biayanya. Terus mereka akan membayar pengacaranya bolak-balik, berapa juga. Terus selama proses ini bergulir, akan ada biaya-biaya lain yang timbul, siapa yang bisa membayarnya? Pinjol mana yang sanggup membayar sementara utang cuma 300.000? Masuklah di sini. Akal logika kita nggak masuk, kawan. Utang 300.000 akan diproses sangat tidak mungkin dan itu mustahil.
bukan sesuatu hal yang murah, bukan sesuatu hal yang mudah, perlu pertimbangan, ya, perlu matang-matang dikaji, ya, nggak mungkin lah. Kalau misal seperti itu, tentu sudah banyak nasabah. Mulai dari kemarin berita-berita di koran, di media massa, di media-media online, bahwa nasabah banyak digugat. Di pengadilan ini ada nasabah sedang digugat, proses perkara perdata, nasabah gagal bayar, nasabah investasi, dan lain-lain. Tentunya banyak itu berita berseliweran. Namun, kalian tidak mendengarnya kan, artinya apa yang selalu mereka ancamkan sebenarnya hanya omong kosong. Tidak akan pernah mungkin mereka jalankan. Mereka membuat atau mendirikan perusahaan tentunya ingin profit, ingin cuan. Mereka nggak berharap bertemu Anda di pengadilan, saling bersih tegang, saling beradu argumen. Nggak mungkin mereka juga akan melakukan itu, buang-buang waktu. Mereka mendirikan perusahaan untuk profit, sekali lagi untuk profit alias cuan. Nggak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Nah, jadi sudah terang benderang, apa yang selalu mereka ancamkan itu tidak pernah kesampaian dan tidak pernah kejadian sampai saat ini. Jadi jawabannya sudah jelas, apa yang mereka ancamkan hanya sebatas ancaman. Anda yang saat ini sudah terjahat, bukan hanya dari aku laku, dari pinjol manapun. Kalau menerima pesan seperti ini, nggak usah panik ya. Jangan langsung Anda merasa bahwa Anda jadi tertuduh, Anda jadi terduga, Anda jadi terlapor apalagi ya. Jangan merasa seperti itu. Biasa saja kan. Aktivitas yang biasa Anda lakukan. Lebih giat lagi malah. Karena Anda sudah ketinggalan jauh. Sudah ketinggalan akibat Anda terjerat, terjerumus ke dalam pinjaman online. Akhirnya banyak hal yang sudah Anda lupakan. Banyak hal yang artinya sudah tertinggal. Makanya kejar terus. Jadi nggak usah Anda terlalu panik. Hidup itu secara normal, wajar. Jangan panikan. Menerima pesan seperti ini, anggap saja. Namanya juga mereka punya piutang ya. Jadi Anda punya piutang, mereka nagih, wajar. Wajar sekali. Dan kitanya nggak usah sesuatu hal yang di luar kewajaran. Dengan cara mikirin, maka ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Kebangetan itu namanya ya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih, semoga menjadi penyemangat buat kalian semua. Nah, sebelum saya undur diri, seperti biasa, saya minta feedback terbaik dari kalian semua. Tulis, ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ada di akhir video, saya kasih kesimpulan buat kalian ya. Jadi kesimpulannya begini. Anda mendapati pesan seperti ini, apalagi tadi bahwa nasabah ini mengaku utangnya hanya 300.000, lalu mau diproses secara hukum perdata, ya logikanya kemana? 300.000 utangnya, mau digugat, nggak nyambung ya. Jadi mustahil hal itu dilakukan. Kalau hanya utang, jangankan utang 300.000, yang lebih dari itu aja sampai saat ini normal saja, biasa saja ya. Nggak ada yang sampai digugat. Ya udah, nggak usah terlalu menakutkan. Hal seperti ini biasa. Dan hal seperti ini wajar, lumrah. Anda memiliki utang ke mereka, mereka nagih, walaupun sudah setahun ya mereka nagih, ya wajar, mungkin penagihannya sudah dilakukan ke pihak ketiga, dialihkan ke agensi atau lain sebagainya, wajar, lumrah, karena mereka yang punya duit, lalu Anda nggak bayar, wajar dan lumrah kalau mereka menagih. Itu saja yang mau saya bawakan. Tetap semangat menapaki hari demi hari, jangan terus merenung, jangan terus bersikap murung, ya, hindari hal seperti itu. Ingat, semangat Anda terus pompa, karena hidup ini makin maju ke depan, bukan hidup itu mundur ke belakang. Keluargamu menantikanmu, menantikan dinafkahi, menantikan untuk dibiayai, dihidupi ya. Ingat, jangan putus asa, tetap terus melangkah dan ojo kendor. Terima kasih untuk Anda yang tetap menonton sampai akhir, stay terus sampai akhir. Semoga menjadi manfaat edukasi yang baik buat kalian. Sebelum saya mengakhiri video ini, seperti biasa izinkan untuk mendoakan teman-teman semua yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya, dipulihkan sakitnya. Yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja, berniaga, semoga dilancarkan, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dijauhkan dari setiap cobaan dan mara bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat kawan-kawan. Tersenyumlah. Insya Allah senyum Anda menjadikan kekuatan buat
keluarga kalian, buat kita semua tentunya. Terima kasih. Saya izin pamit. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.